Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Jadi di dalam penyusunan rancangan APBD, jadi sudah tadi beberapa saya jelaskan, saya ulangi lagi. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS. Kemudian rancangan KUA dan PPAS disusun oleh kepala daerah. Kemudian memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD dengan penyusunan rancangan KUA PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Kemudian mempertegas PPKD menyusun Raperda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPA yang telah ditelaah oleh TAPD. Kemudian rancangan Perda APBD dan Raperkada penjabaran APBD disampaikan ke kepala daerah. Kemudian kepala daerah wajib mengajukan Raperda APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Jika tidak, kepala daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi artinya bahwa di dalam penyusunan APBD itu tentu juga harus diupayakan selesai di 2 bulan sebelum akhir bulan terakhir atau di tahun terakhir itu harus sudah selesai, dan paling lambat selambat-lambatnya memang ya 1 bulan sebelum bulan Desember itu sudah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Jadi apa yang menjadi rancangan di dalam APBD pemerintah daerah tentu tetap dilakukan upaya pembahasan bersama untuk melihat sejauh mana apa yang menjadi program atau perencanaan pemerintah daerah dalam 1 tahun ke depan. Nah, apa yang menjadi perencanaan atau program-program itu ketika misalnya tadi ada hal-hal yang tidak sesuai atau paling tidak mungkin tidak masuk dalam skala prioritas, maka akan bisa ditambahkan ada hal yang paling urgent atau yang paling penting itu dimasukkan di dalam perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Nah, terkait dengan misalnya ada hal-hal yang mungkin masuk dalam perencanaan dan itu bisa saja tidak terlalu dibutuhkan dan bisa saja akan menjadi hal yang menjadi pemborosan misalnya daerah ketika dilakukan, maka itu bisa saja kepala daerah tidak menyetujui atau bisa saja dihilangkan. Jadi seperti itu di dalam pembahasan RAPBD. Nah, kemudian setelah itu baru disetujui oleh DPRD apa yang menjadi rancangan APBD dilakukan oleh daerah. Nah, tetap sekali lagi bahwa di penjelasan awal tadi sudah disampaikan bahwa apa yang masuk di dalam program atau perencanaan pemerintah daerah tetap harus dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan koreksi. Nah, di sini juga tetap akan ada beberapa perubahan-perubahan manakala ada bisa jadi perencanaan atau program-program yang saling atau sama, itu bisa saja dihilangkan atau bisa diganti dengan rancangan atau program-program yang lain. Kemudian tahap penyusunan APBD sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019. Yang pertama adalah penyampaian rancangan kebijakan umum APBD, KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS. Kemudian penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA, SKPD, dan RKA PPKD.
Nah, kemudian kelima adalah penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kemudian keenam adalah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD. Jadi inilah tahap penyusunan APBD yang sesuai dengan Permendagri nomor 33 tahun 2019 yang menjadi acuan pemerintah daerah di dalam menyusun terkait dengan keuangan daerah. Selanjutnya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Kemudian yang kedelapan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dievaluasi. Jadi ini tuh sudah dijelaskan tadi terkait dengan apa saja yang menjadi perancangan di dalam APBD itu tetap harus disampaikan atau dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, artinya bahwa setelah dilakukan evaluasi terkait dengan APBD itu tentu seperti apa dan bagaimana itu akan terkait dengan penjabarannya nanti di dalam pelaksanaan APBD itu sendiri. Kemudian yang ke-10 adalah penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jadi di dalam penyusunan APBD itu tidak semudah yang kita bayangkan, bahkan itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Makanya sekali lagi bahwa di dalam penyusunan baik APBN maupun APBD itu di pertengahan bulan itu sudah menyusun apa yang menjadi program atau perencanaan untuk tahun berikutnya. Kemudian itu nanti akan dilakukan upaya-upaya untuk dibahas bersama DPR. Nah, itu juga di daerah tetap harus mendapatkan juga evaluasi dari pemerintah pusat atau gubernur dalam hal ini. Kemudian yang ke-11 adalah penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Kemudian penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi. Kemudian yang ke-13, penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Jadi setelah DPRD bersama pemerintah daerah menetapkan terkait dengan apa yang menjadi peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran daripada APBD itu disampaikan kembali kepada gubernur atau dalam hal ini pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi inilah ada 13 tahap penyusunan APBD yang sesuai dengan pedoman Permendagri nomor 33 tahun 2019. Ini beberapa terkait dengan alur sinkronisasi penyusunan rancangan APBD, Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian Undang-Undang 25 tahun 2004 serta Undang-Undang 23 tahun 2014, kemudian Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Ini terkait dengan penyusunan rancangan APBD yang menjadi dasar hukum di dalam penyusunan APBD itu sendiri. Ya, ada beberapa ada beberapa landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan rancangan APBD itu sendiri. Ya. Jadi inilah beberapa alur terkait dengan sinkronisasi penyusunan rancangan APBD.
Saya kira ini terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jadi ini secara bagan alur terkait dengan apa yang menjadi tahapan penyusunan di dalam APBD itu sendiri. Saya kira itu yang terkait dengan apa yang menjadi penyusunan APBD, kurang lebih hampir sama dengan penyusunan penyusunan APBN. Yang menjadi pembeda atau menjadi perbedaan di dalam penyusunannya itu tentu lebih kepada bahwa penyusunan APBD itu tetap harus mendapat persetujuan atau evaluasi dari pemerintah pusat terkait dengan apa yang menjadi program-program yang ditawarkan di dalam penyelenggaraan pemerintah di dalam 1 tahun itu. Saya kira itu. Kalau ada hal-hal yang memang kurang dipahami, boleh dipertanyakan. Masih ada yang tadi yang belum saya absen? Saya Pak Ardiansyah. Nomor urut berapa? Nomor urut 17, Pak. Siapa lagi? Andi Soraya, Pak. Siapa? Andi Soraya. Nur Fadila. Nomor urut 1, Pak. Nomor 2. Siapa lagi? Nur Fadila, Pak. Nomor urut berapa? 19, Pak. Nomor 20. Siapa lagi? Sudah? Sudah? Ya, baik. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Saya juga masih kurang sehat. Kemarin mau masuk di mata kuliah manajemen konflik, tapi masih kurang sehat. Hari ini ya kita upayakan supaya bisa menyelesaikan pemberian materi untuk hari ini dan alhamdulillah bisa selesai. Dan saya kira kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang dipahami, silakan bisa dikomunikasikan kembali di dalam grup. Apa yang menjadi hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan. Jadi untuk hari ini saya kira demikian. Terima kasih atensinya untuk mengikuti perkuliahan tata kelola keuangan pemerintahan. Insyaallah mudah-mudahan di pekan depan atau di minggu depan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan aktivitas kita. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.